Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Saudara, ketersediaan data yang baik, tunggal dan terintegrasi merupakan kunci keberhasilan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi data menuju registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK seluruh penduduk Indonesia, termasuk kelompok disabilitas dengan penyediaan data terpilah penyandang disabilitas. Nah, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, seperti apa peran masyarakat dalam membangun NKRI melalui penyediaan data dan seberapa penting penyediaan data terpilah disabilitas dalam mewujudkan pembangunan inklusif, serta apa saja pemanfaatan data REGSOSEK, kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melisa Gandasari hanya di Bincang Kita. Ya, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya, Ibu Dwi Rahayuningsi selaku Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN Bappenas, dan Bapak Rizal Asor selaku Ketua Ikatan Keluarga Disabilitas Makugawene IKDM Kota Ternate. Halo, apa kabar Pak Rizal, Bu Dwi, apa kabar? Terima kasih sudah hadir hari ini di Kompas TV. Kita bicara mengenai pengumpulan data ini, REGSOSEK, kemudian registrasi sosial ekonomi. Boleh dijelaskan Bu Dwi, apa kemudian yang dilakukan dari pengambilan data ini dan apa latar belakang diadakannya pengumpulan data ini, Bu? Baik, terima kasih Mbak Melisa. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang data disabilitas gitu ya, kita kemudian mengenal adanya data terpilah disabilitas. Yang dimaksud dengan data terpilah disabilitas adalah di mana kita menyediakan data yang terpilah berdasarkan ragam disabilitasnya. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, ragam disabilitas itu ada 4, Mbak. Yang pertama adalah disabilitas fisik, kemudian sensorik, mental, dan intelektual. Jadi ketika kita kemudian bicara, kita harus menyediakan data terpilah penyandang disabilitas. Yang kita maksud adalah bukan hanya menyediakan data seberapa besar jumlah penyandang disabilitas yang ada di Indonesia misalnya, tetapi juga bagaimana kita menyediakan data yang ada pendetailan masing-masing ragam disabilitas itu, kondisinya seperti apa. Oke, baik. Kemudian tentunya ini Bappenas tidak bekerja sendirian, tapi dibantu oleh beberapa pihak ya Bu ya. Ini salah satunya yang membantu adalah dari IKDM atau Ikatan Keluarga Disabilitas Makugawene ini dari Ternate. Pak Rizal, boleh diceritakan seperti apa kemudian peran dari IKDM ini untuk membantu pengambilan data? Ya, terima kasih. Memang kami berinisiatif itu muncul memang pada saat kemarin pas pandemi COVID-19. Itu teman-teman itu pada saat pembagian sembako, sering kita mendengar setiap hari yang non-disabilitas juga sering mengeluh butuh bantuan sembako, sedangkan teman-teman disabilitas yang menerima itu yang ada datanya di kelurahan, sedangkan yang sebagian itu tidak terdata, dan akhirnya pada waktu itu di IKDM sendiri data yang kami ada di kami itu 183 penyandang disabilitas. Terus dinas sosial yang dalam hal ini mendistribusikan sembako hanya untuk data yang kita berikan. Setelah teman-teman disabilitas lain yang tidak mendapat sembako, mereka datang ke IKDM dan menyampaikan bahwa mereka juga butuh sembako. Dan itu hal-hal seperti itu yang kami minta mereka punya dokumen seperti kartu keluarga, KTP, yang nanti kami masukin ke dalam data IKDM dan ajukan ke Dinsos untuk menerima sembako untuk selanjutnya itu. Oke, baik. Jadi kemudian ini ada ketidaksamaan begitu ya Bu ya dengan data yang sudah ada dengan kenyataan yang ada di lapangan, kira-kira begitu ya yang terjadi ya. Ini kemudian tentunya dijadikan sebuah langkah yang baik, ada pendataan ini sehingga tadi jangan sampai ada ketimpangan data begitu ya. Apa saja kemudian yang dilakukan, teknik pengambilan datanya seperti apa kemudian Bu Dwi? Jadi sekarang pemerintah sedang mengupayakan untuk perbaikan data, Mbak ya, bukan hanya untuk disabilitas sebenarnya, tetapi kita sedang melakukan upaya untuk perbaikan data seluruh penduduk melalui pendatakan registrasi sosial ekonomi atau yang kemudian dikenal sebagai REGSOSEK, di mana kita mendata seluruh penduduk dengan bagaimana profil dari penduduk tersebut, kemudian status sosial ekonominya seperti apa, tingkat kesejahteraan
penyelenggaranya seperti apa, termasuk dengan diskusi kita hari ini juga berkaitan dengan bagaimana kondisi kesehatan dan juga kedisabilitasannya, sehingga harapannya juga ke depan kita bisa memiliki basis data yang lebih baik untuk digunakan juga oleh pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk melaksanakan beberapa program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kapan pelaksanaan dari pendataan awal registrasi sosial ekonomi Reksosek ini dan tahapannya seperti apa kemudian boleh dijelaskan? Baik, jadi untuk pendataan awal sendiri sudah dilaksanakan oleh BPS pada tanggal 15 Oktober sampai 14 November dan kemudian setelah proses pendataan awal ini selesai akan dilakukan clearing data dan juga pengolahan data sebelum nanti diserahkan dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan data ya Mbak ya. Kemudian untuk memastikan bahwa basis data yang kita miliki ini terus hidup, terus terupdate dan juga terjaga akurasi datanya, kita juga akan melakukan pemutakhiran data secara berkala. Oke, baik. Jadi sedang dalam proses pelaksanaan begitu ya, bagaimana pengambilan data Reksosek ini kemudian. Bagaimana tanggapan dari teman-teman penyandang disabilitas sendiri Pak dengan adanya program pemerintah pendataan penyandang disabilitas ini terkait dengan Reksosek sehingga nanti ada pembangunan yang inklusif pada akhirnya ke depannya? Iya. Waktu itu makanya selanjutnya kami ketemu dengan Bapak Wali Kota Ternate, kami mengajukan program kami untuk kegiatan penyandang disabilitas, pendataan untuk penyandang disabilitas. Dan beliau merekomendasikan, terbitkan suatu rekomendasikan kepada saya selaku Ketua IKDM Kota Ternate untuk melakukan kegiatan pendataan mandiri. Pada saat itu juga memang kalau bicara anggaran pada saat pandemik itu memang lebih terfokus pada kegiatan pandemi COVID-19 dan kami sebagai organisasi penyandang disabilitas dengan modal semangat kami siap untuk membantu pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Ternate untuk bekerja sama dengan berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Ternate. Kami mengajak beberapa pekerja sosial untuk bergabung dengan kami, beberapa orang penyandang disabilitas untuk turun ke kelurahan, seluruh kelurahan di 8 kecamatan, termasuk 3 kecamatan Pulau Terluar, Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Pulau Moti, dan Kecamatan Pulau Batang 2. Dan selama hampir 2 bulan kami bekerja, turun ke setiap kelurahan di 8 kecamatan itu, kami rangkum, kami mendapat ada 1.400 kurang lebih penyandang disabilitas. Oke, tadi dari 100-an ya, kemudian jadi 1.000, kemudian naiknya sekitar 10 kali lipat kemudian ya Pak ya, begitu luar biasa. Dengan instrumen yang kami bagaimana supaya bisa terpilah kami bekerja. Baik. Tentunya dengan adanya pemutakhiran data ini ada update yang terbaru, pastinya lebih banyak lagi teman-teman dari penyandang disabilitas nanti yang bisa mendapatkan manfaat ya karena ada update dari data ini. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Pak Rizal dan juga Bu Dwi tadi terkait bagaimana kesulitan apa sih yang dialami teman-teman penyandang disabilitas dan dengan adanya data ini apakah ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya. Tapi kita harus jeda sebentar, jadi ada jangan kemana-mana, bincang kita segera kembali. Kembali lagi di Bincang Kita Saudara, saya masih ditemani Ibu Dwi Rahayuningsi selaku Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian BPN Bappenas dan Bapak Rizal Ashor selaku Ketua Ikatan Keluarga Disabilitas Makugawene IKDM Kota Ternate. Baik, kita bicara lagi mengenai Reksosek ini ya Bu ya, registrasi sosial ekonomi kemudian. Saya ke Pak Rizal terlebih dahulu ya Pak. Tadi sempat diceritakan bagaimana adanya ketidaksamaan data kemudian yang akhirnya mempersulit begitu, menyulitkan teman-teman penyandang disabilitas. Kesulitan-kesulitan seperti apa sih Pak Rizal yang kemudian sering dialami teman-teman dari penyandang disabilitas dan diharapkan dengan adanya penyamaan data ini nanti ke depannya bisa jadi lebih baik lagi. Kesulitannya seperti apa boleh diceritakan Pak Rizal? Salah satunya itu ada beberapa program yang dibuat pemerintah itu tidak tepat sasaran atau tidak sampai kepada penyandang disabilitas itu sendiri. Ya. Yang bisa yang bisa tersentuh hanya yang non disabilitas. Nah itu yang sering saya lihat keluhan-keluhan teman-teman penyandang disabilitas datang ke sekretariat kami, saya ingin begitu. Untuk itu saya
mengajak kepada semua elemen termasuk pemerintah dan hal terkait dan juga masyarakat bahwa semua program atau yang ini harus bahwa pendataan untuk penyandang disabilitas itu penting, yang mana supaya agak bisa connect dengan program-program pemerintah itu sendiri. Baik. Saya ke Bu Dwi ya, data-datanya kemudian data seperti apa sih yang nantinya bisa didapatkan sehingga nanti bisa selain tadi ya bukan hanya pendataan jumlahnya saja, tapi ada data-data apa kemudian yang bisa dimanfaatkan untuk pada akhirnya dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kalau kita mengulang kembali apa itu Reksosek, Mbak ya, Reksosek adalah pendataan untuk seluruh penduduk Indonesia. Jadi harapannya seluruh penduduk juga akan tertangkap dalam pendataan ini, termasuk penyandang disabilitas yang mungkin sebelumnya belum masuk dalam pendataan kita, gitu. Dan kemudian masing-masing dari penduduk yang akan didata bukan hanya didata kedisabilitasnya seperti apa, tetapi juga kondisi sosioekonominya seperti apa, tingkat kesejahteraannya seperti apa, sehingga kita dengan adanya Reksosek ini juga memiliki basis data yang lebih baik untuk masing-masing individu yang ada di Indonesia. Harapannya dengan adanya Reksosek ini pemerintah juga memiliki dasar untuk perencanaan program yang lebih baik, termasuk juga untuk melihat sebenarnya siapa yang paling membutuhkan program asistensi dari program-program pemerintah, termasuk juga tadi isu-isu yang disampaikan oleh Ko Ical ya. Baik. Nah, kita coba bedah satu begitu ya Bu. Mungkin datanya bisa dilihat jenis pekerjaan begitu atau pendapatan begitu kira-kira ya. Dari situ apa sih kira-kira yang bisa kemudian dimanfaatkan datanya dengan baik mungkin oleh pemerintah, oleh mungkin para pemberi pekerjaan begitu. Boleh diberikan contohnya supaya kita bisa lebih menangkap dengan lebih jelas Bu. Mungkin karena kita spesifik membahas tentang isu disabilitas di sini Mbak ya. Saya akan memberikan contoh yang ini permasalahan yang masih sering dihadapi oleh penyandang disabilitas dari cerita yang sering kami dengar. Salah satu isu mungkin sebelum ke tenaga kerjaan ya Mbak untuk akses terhadap pelayanan publik saja. Kita di sini banyak mengeluh, mungkin Ko Ical juga bisa nanti melengkapi, trotoar di beberapa kota itu masih tidak aksesibel untuk penyandang disabilitas. Selain karena mungkin belum ada pemahaman mengenai aksesibilitas itu seperti apa untuk penyandang disabilitas, mungkin juga karena tidak ada data yang mendasari pembangunan trotoar yang aksesibel. Yang saya maksud di sini adalah kalau kita bicara aksesibilitas trotoar untuk penyandang disabilitas itu akan berbeda antara ragam disabilitas yang satu dengan ragam disabilitas yang lain. Misalkan untuk ragam disabilitas tunanetra misalnya yang dibutuhkan adalah guiding block yang baik, yang kemudian juga trotoarnya tidak ada misalnya kaki lima yang ke tengah-tengah jalan gitu ya Mbak ya. Tetapi kalau kemudian kita bicara ragam disabilitas fisik, kebutuhan trotoarnya juga akan berbeda, bukan lagi guiding block, tetapi bagaimana misalkan ada jalur landai untuk naik ke trotoarnya seperti Ko Ical misalnya, itu akan membutuhkan jalur landai dan juga lebar trotoar tertentu untuk memastikan kursi roda juga muat di dalam trotoar itu. Kemudian juga untuk akses ketenaga kerjaan itu juga karena mungkin ragam disabilitas tertentu akan unggul dalam bidang tertentu ya Mbak ya. Pemetaan ragam disabilitas yang ada itu seperti apa, kemudian juga jenis pekerjaan yang biasanya digeluti oleh masing-masing ragam disabilitas itu seperti apa juga akan sangat membantu untuk menyusun program-program yang lebih tepat sasaran dan tepat manfaat ya Mbak ya. Termasuk juga untuk penyiapan misalkan BLK juga bisa menentukan kira-kira pelatihan seperti apa yang dibutuhkan oleh masing-masing ragam penyandang disabilitas. Jadi betul-betul data ini bisa dimanfaatkan dengan sangat maksimal ya pada akhirnya ya Bu ya, mulai dari tadi pembangunan, dari jalan, bagaimana nanti pelatihan, dalam segala aspek ini kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik setelah ada data yang sesuai begitu ya. Ini kan saatnya memberikan masukan begitu ya dari teman-teman penyandang disabilitas, kebutuhannya seperti apa begitu ya. Dari pertanyaan-pertanyaannya ada data-data seperti apa kemudian yang kemudian bisa mewakili keteringginan atau apa yang ingin disampaikan dari teman-teman penyandang disabilitas, Pak? Ya, dengan pendataan Reksosek itu
keberhasilannya akan menjadi data terpilah. Ya. Data terpilah itu menggambarkan di dalamnya ada ragam disabilitasnya, terus kondisi sosial dan ekonominya, terus kesejahteraan dan lain-lainnya. Dengan adanya data terpilah itu, pemerintah dapat melaksanakan program terus secara terintegrasi. Ya. Terus dan tidak tumpang tinggi, dan efeknya segala proses administrasi akan berjalan lebih efisien. Baik. Jadi memang ini kesempatan yang baik pada akhirnya Bu Dwi, mungkin kesempatan momen yang ditunggu-tunggu untuk bisa tadi ya menyampaikan apa yang dibutuhkan, kemudian karena yang paling tahu pastinya dari teman-teman penyandang disabilitas sendiri kebutuhannya ya. Peran pemerintah kemudian dalam menyukseskan program ini, penyediaan data ini seperti apa kemudian? Kalau kita bicara tentang peran pemerintah, kita bisa membaginya dalam dua hal ya, Mbak Melisa. Yang pertama adalah menguatkan kerangka regulasinya. Kita terkait dengan pendataan disabilitas sudah ada beberapa regulasi dalam peraturan perundangan. Yang pertama Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kemudian juga peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2019 dan juga peraturan Menteri Bappenas nomor 3 tahun 2021 yang memuat rencana aksi nasional penyandang disabilitas. Jadi di dalam ketiga peraturan perundangan ini sudah ada amanat yang sangat eksplisit ya Mbak, terkait dengan penguatan dan juga perbaikan data disabilitas, termasuk data terpilah disabilitas. Kemudian yang kedua adalah kita dengan melakukan pendataan itu sendiri Mbak, sebagaimana yang saat ini sedang dilakukan melalui pendataan Reksosek. Oke, baik. Apakah ada peran dari masyarakat kemudian yang bisa membantu bagaimana supaya menyukseskan pemilahan data ini kemudian? Tentu saja masyarakat memiliki peran yang sangat strategis ya, sangat penting untuk mensukseskan pendataan. Yang pertama dalam konteks pendataan Reksosek sekarang ini, tentu saja kita sangat mengharapkan kesediaan dari masing-masing untuk bisa didata dan juga memberikan jawaban yang sebenar-benarnya, sehingga kemudian pemerintah juga memiliki informasi yang tepat dan akurat terkait dengan bagaimana kondisi masing-masing individu penyandang disabilitas. Kemudian secara kelompok mungkin melalui CSO seperti Koical dengan IKDM, itu juga bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan penjangkauan pendataan kepada penyandang disabilitas yang ada di lingkungan sekitarnya ya Mbak ya. Termasuk juga nanti misalkan untuk melakukan assessment lebih lanjut, lebih dalam lagi sebenarnya ada permasalahan apa yang masih perlu diketahui oleh kita bersama. Baik, tentunya masih ada harapan-harapan lain yang ingin disampaikan oleh Pak Rizal ya, tapi kita tahan sebentar ya Bu Dwi ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolannya mengenai bagaimana pengumpulan data Reksosek ini bisa digunakan untuk pembangunan inklusifnya, tapi kita harus tahan sebentar, jangan kemana-mana. Bincang kita segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita Saudara. Kami masih melanjutkan obrolan mengenai pahlawan data masa kini. Baik, kita ngobrol lagi ya Bu Dwi. Tadi sudah dibahas nih mengenai bagaimana ada pendataan awal Reksosek ini. Bekerja sama dengan pihak siapa saja sih Bu, boleh diceritakan? Jadi kalau untuk pendataan awal sendiri, Mbak Melisa, ini saat ini sedang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, karena memang yang memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan sensus adalah BPS ya Mbak ya. Tapi selain itu kita juga bekerja sama, berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT untuk menjangkau ke daerah ya Mbak ya. Kemudian juga Kominfo untuk nanti penguatan sistemnya, Kementerian Keuangan tentu saja, dan juga masih banyak sekali pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pendataan. Nah, awal ini termasuk juga seluruh stakeholder yang ada di luar pemerintah juga ya Mbak ya, termasuk juga masyarakat. Baik, terutama masyarakat tadi yang harus diambil datanya. Betul. Diharapkan bekerja sama dengan baik. Betul. Untuk memberikan jawaban sejujur-jujurnya, memberikan bagaimana pandangannya dengan baik, sehingga tadi data yang diambil betul-betul pada akhirnya bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Salah satunya ini dari Pak Rizal dan teman-teman ya dari IKDM. Ada harapan apa, keinginan apa, dukungan seperti apa dari pemerintah yang masih diharapkan dari teman-teman kemudian Pak? Ya, untuk kewajiban kami di daerah, kami organisasi penyandang disabilitas atau OBDIS itu, kami berkewajiban bagaimana
terus memantau progres perkembangan dan selalu berkoordinasi dan berpartner dengan pemerintah supaya bisa berkolaborasi untuk membawa dengan pemerintah dan masyarakat agar bagaimana sesama makhluk ciptaan Tuhan itu kita semua sama. Dan kemarin dan saat ini kami sedang diberi pembekalan dari Komisi Nasional Disabilitas mengenai uji coba mempergunakan instrumen pendataan. Dan sementara ini kami lagi diberikan pembekalan. Untuk selanjutnya harapan saya bagaimana saya berharap segeralah dari pusat ke daerah, kabupaten, provinsi, kabupaten, kota implementasi Permen 70 2019 wujudkan negara Indonesia menjadi negara inklusif. Baik, luar biasa. Jadi bukan hanya diambil saja datanya, tapi tadi dari data tersebut bisa diimplementasikan dengan baik sehingga bisa dirasakan manfaatnya, kira-kira begitu ya Pak Rizal. Ya, Bu Dwi, sebagai penutup ada harapan apa kemudian dari pengambilan data ini pada akhirnya dan penyediaan data terpilah penyandang disabilitas ini bisa dimanfaatkan seperti apa, Bu? Kembali lagi ke tujuan pendataannya, Mbak Melisa ya, kita ingin memiliki data terpilah penyandang disabilitas yang lebih baik sebagai dasar dan juga basis untuk proses perencanaan dan juga penyusunan kebijakan ataupun juga program dari pemerintah. Harapannya dengan adanya ketersediaan data yang lebih baik, kita memiliki informasi yang lebih dalam tentang kondisi masing-masing ragam disabilitas, kita bisa merumuskan sebuah kebijakan dan juga program yang lebih tepat sasaran dan juga tepat manfaat. Kalau tadi kemudian Pak Ko Ical menyebutkan ya harapan untuk pemerintah segera mengimplementasikan dari PP 70 tahun 2019 dan juga Permen 3 tahun 2021, kita juga akan kemudian menggunakan data terpilah ini untuk melaksanakan 7 sasaran strategis yang ada di dalamnya, Mbak Melisa. Jadi di dalam rencana induk penyandang disabilitas ataupun juga rencana aksi nasional penyandang disabilitas ada 7 sasaran strategis yang harus kita laksanakan dan harus kita penuhi. Yang pertama tadi terkait dengan penyediaan data yang kemudian dimanfaatkan untuk proses perencanaan yang lebih inklusif dengan melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Kemudian juga ada sasaran strategis lain yang berkaitan dengan penyediaan pendidikan yang lebih inklusif. Jadi bagaimana penyandang disabilitas juga memiliki akses yang sama untuk pendidikan, kemudian juga peningkatan akses untuk ketenaga kerjaan, untuk sektor pekerjaan formal maupun informal ya Mbak ya, termasuk juga nanti bagaimana upaya-upaya meningkatkan kapasitas dari penyandang disabilitas untuk masuk ke sektor ini. Kemudian juga penyediaan layanan publik dan juga fasilitas publik, termasuk tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana penyediaan trotoar, jalan, transportasi publik lainnya juga bisa lebih aksesibel untuk penyandang disabilitas. Kemudian akses terhadap layanan kesehatan, habilitasi dan juga rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas juga harapannya akan semakin membaik dengan adanya basis data yang lebih baik lagi ke depan. Baik, luar biasa. Semoga dengan adanya pengambilan data ini ya tadi ya bisa dimanfaatkan dengan baik, ada pembangunan inklusif yang baik sehingga teman-teman penyandang disabilitas juga bisa dapat kesempatan yang sama tadi ya, sehingga bisa lebih bermanfaat lagi pastinya untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bu Dwi dan juga Pak Rizal waktunya. Dan saudara, registrasi sosial ekonomi atau Reksosek merupakan upaya transformasi mengembangkan satu data untuk pembangunan. Tata kelola registrasi sosial ekonomi atau Reksosek memastikan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan. Basis data ini menjadi bekal utama untuk menjangkau seluruh penduduk tanpa kecuali, tanpa meninggalkan siapapun atau leaving no one behind, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Dengan Reksosek, program pembangunan akan lebih inklusif, terfokus pada kebutuhan masyarakat yang paling nyata. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Melisa Genesari pamit undur diri dan tidak lupa saya ingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.